Hai makhluk hidup, video tahunan kembali lagi. Kali ini saya akan bahas HP legendaris di kelas mid-range yang dulu bisa dibilang heboh kali ya, karena kameranya terlalu overpower nih buat kelas harganya. Ini dia Poco X3 NFC. Poco X3 NFC merupakan HP yang akhirnya saya pilih sebagai daily driver selama perkuliahan. Beli dari awal kuliah sampai sekarang udah lulus. HP ini mulai menunjukkan tanda-tanda pengen istirahat. Poco X3 NFC ini rilis pada tahun 2020 dan saya beli di tahun 2021 dengan kondisi masih baru sih. Mungkin stok sisaan kali ya. Yang katanya HP dengan kamera terbaik di kelas mid-range, kita lihat sama-sama di tahun 2025 akhir apakah masih bisa bersaing atau tidak. Oke, karena ini HP lama, pasti udah pada banyak gejalanya ya. Bicara soal gejala HP ya karena ini HP udah lama saya pakai dari awal kuliah gitu sampai sekarang. Kala itu forum-forum di Facebook pada bilang bahwa HP itu selalu kena di bagian LCD atasnya ini di dekat kamera. Ada lumut hijau gitulah kalau kata mereka mah. Karena waktu itu saya pakai sih ya mana-mana aja karena mungkin masih baru. Jadi ya udah saya cuekin aja postingan-postingan itu sampai akhirnya di X3 NFC ini saya mengalaminya sendiri gitu. Terlihat udah ada garis hijau gitu di atasnya, ada dua membentang gitu, apalagi di atasnya udah ada tombel gitu, ada pixel. Mungkin karena ketekan gitu pas lagi main game gini atau mungkin pas lagi disaku gitu, jadi kena gitu bagian atasnya. Kalau bisa dibilang ganggu ya enggak juga sih ya bisa enggak gitu. Kalau kalian emang orang yang harus lihat layar itu sempurna banget, kinclong, bersih banget, ya ini jelas akan jadi masalah. Tapi kalau ada juga kok orang-orang yang pakai HP-nya tuh udah bergaris, udah ngebayang juga, mereka masih pakai-pakai aja dan ngerasa mana-mana aja gitu selama HP-nya belum mati total gitu. Ya iyalah. Nah, kita langsung bahas aja dulu ke kameranya karena menurut saya ini kamera di X-Ray ini menjadi hidangan utama gitu. Kenapa enggak? Ya karena di kelasnya pada saat itu dia udah bisa rekam 4K 30 fps maupun Full HD 60 fps dengan stabil, mau itu di kamera utama mau ataupun di kamera ultrawide-nya. Cobaan jalan anyar bro, di orang pakai helm. Karena ya iya bodoh higienis baik belok sikit gak ngaruh Sakit tuh nya. Kan om kepanasan tuh lumayan kepanasan mah bakteri mati ya. bakteri mati ya. Panas Juga sampai naon nyala ai. gas di pilah bating sih Lagi kuduna pancan asak total om asap total mah. asak total Mana cik nu asak total teh? Keunggulan utama Poco X3 NFC ini dari sektor video ultrawide-nya ya, di mana dia bisa rekam sampai 60 fps Full HD dengan kondisi cahaya yang melimpah, dan kalau ingin rekam kamera yang luas ini tuh kepake banget, kamera ultrawide ini kepake banget buat saya. Sayangnya rekam video seperti ini yang ultrawide 60 fps itu dihilangkan ya di Poco X7, di mana Poco X7 di tahun ini hanya bisa ultrawide 30 fps aja, dan ini jadi
semacam hal yang spesial sih di X3 NFC ini. Nggak cuma sangar dari sisi kamera, dapur pacunya juga yang ada di Poco X3 NFC ini nggak bisa dibilang jelek ya. Unit yang saya pakai ini prosesornya Snapdragon 732G, belum 5G, dengan storage 128 GB dan RAM 8 GB. Kalau urusan gaming ya masih cukup playable sih. Buat Mobile Legends dia udah bisa di frame rate ultra dan settingan lainnya tuh kayak gini kalau saya pakai. Kalau dipentukin full rata kanan gitu ya HP ini nggak akan kuat sih jujur. Tapi ya kalau medium mah masih bisa ngangkat lah. Ketambah sekarang kan ada fitur yang settingan smooth itu tuh. Jadi bisa menyesuaikan otomatis dan FPS bisa tetap aman dan nyaman gitu main ya. Kalau misalkan dicoba di rata kiri banget tapi FPS tetap ultra, memang ultra, FPS-nya bisa kan naik gitu ke 90 FPS kan kalau tapi ya jadi jelek banget gitu, kerasa animasinya tuh nggak kelihatan, bahkan tembakan dari Beatrix-nya aja jadi nggak kelihatan, jadi susah mainnya gitu. Tembakan Leslie juga jadi nggak kelihatan gitu, efek-efek jadi nggak kelihatan, jadi skill orang lain tuh jadi nggak kelihatan. Jadi enaknya di medium aja kalau buat main Mobile Legends mah. Nah kalau PUBG seingat saya hanya bisa di smooth ultra, nggak bisa saya tes sih karena nggak detail di sini. Cuma ya kalau misalkan kalian mau main PUBG di HP ini masih playable aja gitu, smooth ultra mah aman, enteng lah kalau buat smooth ultra PUBG di X3 NFC mah. Pertama ini juga ada gyroscope yang hardware kan, jadi bisa mendukung gameplay kalian biar lebih barbar lagi, walaupun nggak bisa jadi abang-abangan 120 FPS. Buat game-game lainnya soal performa gaming ya, terutama dengan peningkatan grafis pada game-game yang selalu diupdate sih sering berjalannya waktu. Kalau misalkan kita bandingkan dengan video-video review yang dirilis pada saat HP ini launching pas awal-awal tahun 2000, pas di 2020 gitu atau 2021, dibandingkan sama performa HP-nya di tahun sekarang, pasti akan ada perbedaan, entah itu dari sisi dari gamenya itu sendiri atau dari update software itu sendiri ya. If you know what I mean. Dari segala kelebihan dan kekurangan, persoalan kamera ultrawide yang bisa rekam 60 fps dan stabil itu bakal saya kangenin banget sih. Dari rilisnya X5 sampai sekarang X7 yang sekarang saya pakai, semuanya nggak ada yang bisa rekam 60 fps di lensa ultrawide. Walaupun ya HP-HP zaman sekarang juga pada udah dihilangin ya lensa ultrawide, jadi ya udahlah, nggak tahu juga bisa move on gitu. Tapi ya itu merupakan suatu kelebihan deh bagi saya, karena dengan ultrawide 60 fps di Poco X3 ini saya ada kejadian yang personal tapi lucu gitu. Teman saya ngira saya pakai iPhone padahal cuma pakai X3 NFC doang, dan di beberapa kondisi tertentu dengan cahaya yang melimpah gitu, kalau lagi outdoor, lagi nonton konser atau lagi persiapan event apa, ultrawide 60 fps itu kepake banget sih kalau buat rekam-rekam mah. Kekurangan yang dirasa sih jelas dari sisi performa ya, baik itu dari prosesornya, ukuran storage, maupun kualitas layarnya, yang kalau dibandingkan sama HP di harga yang sama, kalau kondisi baru di harga zaman sekarang udah bisa ngasih peningkatan yang signifikan sih memang. Katakanlah performa lebih kenceng, layar udah AMOLED, ada yang udah 144 Hz juga refresh rate-nya, ada juga yang storage-nya udah gede di harga yang sama 256 GB, RAM udah 12 GB atau mungkin masih 8 GB, tapi beda versi UFS, beda kecepatan RAM-nya dan segala macem. Belum kalau misalkan dibandingin sama HP ini, secara ini HP lama, isu lumut kalau misalkan kalian beli second gitu, gak ada jaminan ini HP bakalan menemani kalian lebih lama lagi gitu kalau misalkan kalian beli dalam kondisi bekas gitu. Walaupun saya lihat juga di forum-forum Facebook ada juga sih yang jual HP Poco X3 atau X3 Pro dengan kondisi yang bagus banget, yang masih mulus banget, layarnya juga masih kinclong banget. Dia orangnya mungkin sangat-sangat apik pakai HP-nya, jadi bisa terjaga keawetannya gitu. Kalau saya sih nggak terlalu sih, udah kayak gini juga. Ya pada akhirnya kalau ngikutin teknologi emang nggak ada habisnya sih. Belilah teknologi yang ada sekarang kalau memang kalian butuh gitu. Kalau emang belum butuh ya nggak usah gitu kan. Nunggu sampai peak banget, sampai mentok banget gitu tuh nggak akan ada habisnya gitu. Ibaratnya manusia yang ingin terus berkembang gitu kan. Saya pribadi setelah dari X3 NFC, ini akan lanjut perjalanan smartphone dengan Poco X7. Tentunya gak akan beli flagship dulu ya dalam waktu dekat, kayak kemarin beli Samsung S9 Plus, kecuali kalau ada rezekinya ya, karena saya bukan pewaris dan YouTube ini juga saya masih merintis tanpa angpau iPhone dan angpau uang yang lembarnya udah kayak karcis, tahu lah ya. Apalagi bikin video YouTube juga jarang gitu, udah lewat setahun lebih nggak bikin. Jadi mumpung sekarang udah upload video lagi, silahkan like kalau kalian suka dengan video ini, ramaikan juga kolom komentar di bawah kalau kalian masih pakai X3 NFC, dan boleh banget ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa sharing kalau misalkan ada keluhan gitu. Update software sih udah nggak ada ya jelas.
subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video tahunan kayak gini lagi. See ya.